Kita lanjutin story kita lagi perjalanan ke Mandalika. Kita masih berada di kapal dan saat ini sudah menunjukkan jam 11.50 siang. Kita menuju arah ke pelabuhan yang di Mandalika. Pelabuhan apa namanya? Betul sekali, kita ke Pelabuhan Gilimas, Lombok. Perjalanan dari Bandung menuju Surabaya, kita menempuh jarak 721 km. Banyak teman-teman yang tanya berapa liter penggunaan kilometernya di mobil Mas Eko. Habis sekitar 75 liter, artinya bensinnya sekitar 1:9. Dengan kecepatan rata-rata di 120 km per jam, maksimum di 150 km per jam. Kita sepertinya sudah melihat Pulau Lombok nih teman-teman. Tuh, lihat tadi. Sebentar lagi kita akan bersandar di pelabuhan Lombok. Alhamdulillah. Mandalika-nya. Soalnya Mandalika tuh. Kayak di situ. Bang Udin masih semangat tuh teman-teman ya. Tadi kita lihat pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara. Sepertinya di sana pelabuhannya. Kita bakal masih antri nih teman-teman. Antri untuk parkir. Ternyata perjalanan kita belum berakhir sampai di sini teman-teman. Dimana kita harus menunggu lagi antrian parkir kapal di pelabuhan. Udah iya nunggu di Surabaya lama, telat kapalnya, sekarang pun antri. Nah itu dia pelabuhannya yang akan bersandar kapal. Dan bersandar juga kita di Pelabuhan Gilimas. Ada masalah baru nih teman-teman, dimana kita nggak bisa turun langsung mobilnya dikarenakan posisi kapal di bawah. Jadi airnya sedang surut, jadi air laut sedang surut ya teman-teman. Kita harus menunggu airnya pasang kembali, dan walaupun sampainya siang, akhirnya kita akan turun di sore hari. Sedap perjalanan ini. Sambil nunggu air pasang, kita lihat yuk posisinya seperti apa sih? Kenapa mobil nggak bisa keluar dari kapal? Kayak gitu sih. Bawah, di dermaga di situ. Masih tinggi banget, jauh banget ini. Ini buat atas seperti ini. Mobil nggak bisa turun ya teman-teman. Kalau posisinya seperti ini. Sebentar terus. Kapalnya di bawah, bukan kenapa aja airnya surut, kapalnya di bawah. Jauh turunnya nih. Jauh banget ini. Jauh. Bisa sedan. Truk juga nggak berani. Udah berani truk. Ya, truk juga nih. Ke dalam. Ini kalau nunggu sampai air pasang nggak tahu berapa lama dan berapa jam. Ini nggak bisa keluar juga. Udah sampai di Lombok pun kita nggak bisa keluar dari kapal. Jadi kita harus nunggu bener-bener airnya naik agar mobil bisa keluar. Truk juga tuh di dalam nggak berani keluar karena memang terlalu timpang ya, tinggi ke rendah. Udara di sini mirip-mirip sama kalau saat ini saya rasain ya. Udah-udahnya mirip-mirip kayak di mana ya? Bandung kayak ya. Agak adem-adem gimana gini, silir-silirnya anginnya juga enak. Ya saya seneng aja sih. Jadi nggak terlalu panas seperti Surabaya. Kalau di sini saya nunggu juga masih berani lah agak lama di luar gini. Kalau di Surabaya kemarin bener-bener tersiksa banget, panasnya pol gitu kan. Oke, ikuti terus perjalanan kita ke Mandalika. Semoga nanti informasinya saya atur lagi kalau memang sudah bisa bersandar dan turun mobilnya dari kapal laut ini. Saya putuskan kita ngadem lagi di kamar VIP. Seperti ini kamarnya. Ya, ini ruangannya, ini ada tempat tidur di atas, ya sama di atas sama di bawah. Satu kamar ini berempat teman-teman. Nah ini kedap udara, jadi nggak ada suara mesin kapal, nggak dengeran, nggak bising, jadi kita bisa tidur dengan nyaman. Dan ada AC sendirian nih, ada AC nih, ada AC jadi dingin banget. Charger juga ada, semua tempat-tempat buat naruh barang alat di bawah ada semua. Nah ini di sini harganya 810.000 untuk berempat. Ya ini lebih nyaman dan nggak berisik teman-teman. Oke.
Sekarang sudah jam 4 lewat 22 menit. Oh, kita sudah bersandar dari tadi ya di pelabuhan ini, tapi belum bisa turun karena kan posisi air belum naik. Dan ini nggak tahu sampai jam berapa, apakah bisa sampai jam 6 sore baru bisa turun atau tidak, kita nggak tahu ya teman-teman. Di kapal sudah lagi masuk kamar, pada masuk kamar lagi dan pada tidur lagi di dalam. Matahari sepertinya sudah mulai rendah ya teman-teman. Ini sudah jam 5 sore dan mobil belum bisa keluar dari kapal laut. Dan yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Tepat pukul 7 sore atau 7 malam hari ya mungkin teman-teman ya. Kita diinformasikan bahwa mobil sudah boleh turun. Jadi truk-truk sudah mulai pada keluar dari dalam kapal. Dari lantai 2 kita persiapan untuk turun ke lantai 1 untuk segera keluar dari kapal laut ini. Sungguh melelahkan ya teman-teman. Inilah seninya touring ya teman-teman. Ada hal-hal aja yang terjadi di dalam perjalanan kita menuju tujuan. Dan buat kami para beamer, ini adalah seni sebuah perjalanan kita menggunakan BMW, touring bareng-bareng, rame-rame, berbagai tipe dan merek mobil yang berjalan, dari mulai BMW seri E30, E36, E90, F30, X series, X6, M3, M5, M2 dan lain-lain sebagainya. Semua tumpah ruah menuju ke Mandalika. Kebanyakan dari kami belum pernah menuju ke Lombok, terutama menggunakan jalan darat laut seperti ini ya teman-teman. Jadi kita menikmati perjalanan ini dengan santai dan happy aja. Daya tarik Lombok ini bertambah dengan adanya sirkuit Mandalika yang digadang-gadang bahwa sirkuit yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, saya juga pengen dan tim juga yang lainnya pengen merasakan aspal di sirkuit Mandalika. Di kloter ini kita bersama dengan chapter dan register BMSCI ya, dari mulai Jakarta, Tangerang, Jogja, Semarang, Surabaya, kita kumpul di sini. Dan kebetulan pas banget di kloter ketiga ini mobil yang hadir cukup banyak. Sayangnya dari Bandung cuma tim dari garasi BMW yang mewakili dari chapter Bandung. Padahal biasanya Bandung selalu aktif dalam kegiatan event Beamer Fest. Gak tahu kenapa ke Lombok mereka malah pada nggak bawa kendaraan. Ciri-ciri Beamer sejati biasanya mau kemana aja bawa BMW. Itu yang paling keren motonya dari seorang Beamer sejati. Jadi jangan takut masalah rute, jarak tempuh dan lain sebagainya. Paling yang jadi masalah faktor ekonomi. Apakah itu jadi masalah buat teman-teman ini? Nggak tahu ya teman-teman. Semua punya pertimbangan masing-masing. Alhamdulillah Blackstone sudah mendarat dengan selamat di Pelabuhan Gili Mas, Lombok. Karena sudah telanjur acara hari ini tidak bisa kita hadiri di Mandalika, ya kita akhirnya kumpul aja di pelabuhan ini untuk foto-foto bareng sambil melepas lelah bersama-sama. Ya ginilah kalau sama-sama penggemar BMW, ketemu di jalan, ketemu di mana aja, paling ujungnya kita ngobrol dan cerita-cerita soal penggunaan BMW masing-masing. Penantian yang cukup panjang hari ini, akhirnya mobil sudah pada turun semua. Kita lihat ya. Kapal dan alhamdulillah selamat. Nggak ada yang nyangkut. Kalian berdua. Sudah bener ya kelakuannya. Gua videoin, bukan gua foto aja. Biar ketahuan ini, langsung ini. Ini biang kerok. Kita jalan-jalan malam di Lombok ya. Kita lihat ya ada apa aja sih di Lombok nih. Seperti apa suasananya, kita bisa lihat di sini. Aman tuh gerbangnya, M juga baik di sini. Banyak kafe-kafe loh di daerah sini. Ini nggak tahu jalan apa nih. Ini nama jalan apa ini mas?
Jalan apa kita? Jalan Banyurip. Ini di jalan daerah Banyurip. Ya, resto juga. Itu Lamongan. Ah, mana? Ruangan. PKB. Suasananya lihat ya. Banyak orang bule loh jadi. Ini vape-nya udah bukan vape Lombok lagi. Tuh, ini full bule. Banyak bule di sini. Full bule. Bule. Boleh jalan-jalan aja di sini. Banyak bule. Tuh, lihat bule aja kan mau diangkutnya tuh. Ya enggak tuh. Santai mereka kah? Mereka emang nggak punya duit? Punya. Vape-nya udah nggak di Lombok nih. Seperti di mana nih mas? Ini Konsep di mana nih kayak gini? ini udah bukan Lombok lagi. Tapi Nggak bisa ngomong apa-apa. Bali bukan? Bali ya 11-12 sama Udah mulai Kuta. mirip-mirip Bali ya. Dari Bali. Jadi memang ini benar-benar kota wisatanya di persiapan sama pemerintah ya. Dua ya, dua ya. Ke, Di luar Bali adalah Lombok ya. betul. Tuh lihat. Ya. Udah banyak kan orang bule di sini. Ya, kan masyarakat memang juga belum pernah ke Lombok ya. Jadi ini ketemu sama teman yang memang tahu Bali, jadi bisa bedain. Tuh lihat apa tuh? Surfing ya. Surfing. Jualan surfing. Nah ini hotel-hotel yang teman-teman gamis itu di sini. Hotel Sima. Nah ini hotel itu. Tuh di sini. Nah saya dapat ruangan kamar di sini tuh, di atas itu lantai 2. Nah, masuknya dari sini. Malam di jam 1:30, 1:30 pagi nih, sudah sepi, udah pada tutup. Nyari makan juga jam segini udah nggak ada yang jualan ya. Karena sudah jam 2 pagi, kita mau istirahat dulu ya di hotel teman-teman. Lanjut part 3.